Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. فيك الحمد لله الذي أنزل القرآن. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan Al-Quran, yang menjadi penutup semua kitab yang pernah Allah turunkan, menjadi petunjuk untuk menuju ke jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Segala puji bagi Allah yang menjaga Al-Quran dari penyimpangan, dari penambahan, dari pengurangan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan Al-Quran Al-Azim tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Manusia itu takut dengan penyakit. Ya, Nabi SAW pernah menyampaikan tentang perkara-perkara yang ditunggu oleh manusia. Wahal tantadziruna illa sab'an. Apakah yang kalian tunggu itu tidak lain kecuali 7 perkara. Salah satunya adalah maradun mufannidan. Penyakit yang membuat kita jadi rusak. Penyakit yang membuat kita sulit untuk beraktivitas. Penyakit yang membuat kita bingung, stres, depresi. Dan kita tahu, semakin hari semakin banyak macam-macam penyakit. Bahkan ada penyakit yang sampai hari ini pun belum diketahui obatnya. Padahal Allah Azza wa Jal tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan penyembuhnya, penawarnya, Jalla Jalaluh. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang menemukan dan ada yang belum menemukan. Tapi yang jelas, kekhawatiran manusia dengan penyakit membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Membuat mereka akhirnya harus menjaga tubuh dengan berolahraga, dengan diet dan lain sebagainya. Tapi ya, usaha kita tidak akan dapat menolak takdir ilahi. Berapa banyak orang yang sudah olahraga, sudah makan sehat, tapi juga sakit. Mau tidak mau, dia harus berobat. Penyakit datang untuk menghapuskan dosa, untuk mengangkat derajat, untuk mengembalikan manusia ke jalur yang sahih. Dan di antara obat untuk penyakit tersebut, apapun penyakitnya, baik itu penyakit mental atau penyakit fisik, baik itu penyakit yang berurusan dengan dunia kita atau urusan akhirat kita, Allah sudah turunkan penyembuhnya.
Tapi sebagian kita nggak percaya. Sebagian kita berpikir bahwa berobat itu harus dengan sesuatu yang bentuknya obat. Herbal. Akupuntur. Hibbatifillah. Al-Quran. Allah turunkan sebagai syifa. Al-Quran ini apa? Al-Quran ini kalamullah. Firman Allah. Al-Quran ini omongan Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Hasyr, di ayat 21, Allah memberikan sebuah pernyataan tentang keagungan dan kehebatan Al-Quran ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Artinya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Allahu Akbar. Betapanya Al-Quran. Kalau Allah turunkan ke gunung, gunung itu akan tunduk terbelah. Kenapa? Karena Quran ini firman Allah Azza wa Jalla. Yang apabila Allah berkehendak sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun. Dengan ucapannya, Allah mengatakan kun. Fayakun. Jadi. Tapi banyak di antara kita yang belum menghargai Al-Quran sebagaimana semestinya. Banyak di antara kita yang mungkin hanya berpikir membaca Al-Quran ya di bulan Ramadan saja. Setiap hari dia olahraga. Setiap hari dia makan dengan menu sehat. Setiap hari dia mengkonsumsi vitamin dan macam-macam supaya dia sehat, supaya penyakitnya hilang ini dan itu. Kenapa engkau nggak baca Quran? Padahal Quran ini penyembuh. Gunung aja hancur. Makhluk yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang kalau kita melihat gunung itu, kita kecil di bawahnya. Kalau Allah turunkan Quran kepada gunung itu, akan terbelah gunung itu. Bagaimana dengan penyakit-penyakit? Allah berfirman di surat Fussilat ayat 44. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyun wa arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman.
Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Nah, ini kondisi orang-orang yang tidak beriman, yang berusaha untuk menebarkan syubhat, yang berupaya untuk menjauhkan orang dari Al-Quran dengan berbagai macam cara, dengan berbagai media. Maka Allah mengatakan, "Qul," katakan kepada mereka, "Huwa," Quran ini, "lilladzina amanu," buat orang-orang yang beriman, "hudan," petunjuk, "wa syifa," dan penyembuh, penawar. Itu Quran. Jadi, ini jadi penyembuh ketika engkau beriman. Ini menjadi petunjuk ketika engkau menerima. Tatkala Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke muka bumi ini, Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Orang yang sakit biasanya dia akan mencari berbagai macam alternatif agar sembuh. Dia nggak berpikir lagi halal haram. Dia nggak berpikir lagi boleh tidak boleh. Yang dia pikirkan bagaimana aku bisa sembuh. Bagaimana penyakitnya diangkat. Loh, padahal obatnya ada di Al-Quran. Tapi tatkala orang berpaling dari Al-Quran, bagaimana dia akan mendapatkan petunjuk? Apakah orang yang sembuh dari penyakitnya itu pertanda orang itu mendapatkan petunjuk? Berapa banyak orang-orang yang sembuh tapi nggak lama ya mati juga. Hidupnya tetap menderita. Karena tatkala seorang berobat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, seberat apapun penyakit dia akan jadi tenang. Subhanallah. Itulah Al-Quran. Di surat Yunus ya, Allah menjelaskan lagi kalau Quran ini penyembuh. Di surat Yunus ayat 57. Apa kata Allah Azza wa Jal? Memanggil umat manusia. Bukan hanya yang beriman. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Kita lihat di ayat sebelumnya, Allah menyebutkan bahwa Quran ini hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh buat orang-orang yang beriman. Di ayat ini Allah menyebutkan bahwa dia itu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Di sini dapat difahami ini penyakit mental. Quran menyembuhkan. Tapi di ayat sebelumnya lebih umum lagi. Penawar untuk segala penyakit. Dan Allah memanggil umat manusia telah datang kepada kalian. Pelajaran. Dari Tuhan kalian. Ini firman Tuhan. Bukan kumpulan karya manusia. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Sehingga pelajaran itu datang dari Tuhan kalian. Dan penyembuh buat apa-apa yang di dalam jiwa.
petunjuk dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Artinya mereka yang dapat manfaat dari Al-Quran yang beriman. Dapat menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Menebarkan dan menurunkan kedamaian dan sakinah di dalam kehidupan mereka. Apa gunanya orang berharta, berlimpah ruah ketika dia bingung, cemas. Kasur yang nikmat pun tidak dapat membuat dia pulas tidurnya. Akhirnya dia harus mengkonsumsi obat tidur. Ada apa sebenarnya? Ahibbatifillah, yang terakhir berkaitan dengan ayat yang mengandung penjelasan tentang Quran ini syifa. Firman Allah di surat Al-Isra ayat 82. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian. Barakallahu fiik. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Quran itu mencakup penyembuh dan kasih sayang. Menyembuhkan dan di situ ada rahmat. Tapi bukan untuk setiap orang. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan percaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang mengamalkan Al-Quran tersebut. Adapun buat orang-orang yang zalim, yang nggak percaya, yang tidak mau mengamalkan, maka ayat-ayat Al-Quran tidak akan menambahkan kepada mereka kecuali kerugian. Ahibati fillah, setelah kita mendengarkan ya ayat-ayat yang menjelaskan dengan tegas bahwa Al-Quran itu penyembuh. Bahkan penyembuh yang paling sempurna untuk seluruh penyakit. Baik mental, fisik, dunia, dan akhirat. Tapi banyak orang yang tidak mau berobat dengan Al-Quran. Yang di rumah sakit, banyak mereka hanya bersandar kepada obat, infus, dokter, perawat. Padahal dia tahu semuanya itu nggak ada yang bisa menyembuhkan dia. Kita memilih dokter yang paling ahli. Kita memilih rumah sakit yang paling bagus. Kita memilih peralatan yang paling canggih. Pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan engkau? Tanyakan kepada dokter. Tanyakan kepada pihak rumah sakit. Tanyakan kepada pembuat obat. Apakah mereka dapat menyembuhkan? Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Dan keyakinan ini harus ada di dalam jiwa setiap mukmin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Siapa yang menyembuhkan? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menyebutkan Quran ini penyembuh. Engkau percaya enggak? Sebagai umat Nabi Muhammad alaihissalam, maka kalau engkau enggak percaya, diragukan keimananmu. Karena kita akan melihat bagaimana Nabi mempraktekkan Al-Quran sebagai penyembuh. Bagaimana para sahabat mempraktekkan Al-Quran sebagai penyembuh. Sebagai ruqyah. Jadi ada orang yang percaya sama Al-Quran.
dia mengkaji, dia menghafal, dia menekuni, mentadaburi, tapi berobat nggak mau. Maka mereka termasuk orang-orang yang meninggalkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Furqan ayat 30? Nah, silakan dibaca. Faqala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Nah, diabaikan sama mereka. Di antara bentuk tidak mengacuhkan Al-Quran adalah tidak mau berobat dengan Al-Quran. Dia berpikir nggak bisa buat berobat. Loh, kok nggak bisa buat berobat? Dari tadi ayat-ayat itu dibaca. Bagaimana Nabi SAW mempraktekannya. Namun di sini kita perlu belajar tentang cara dan metode yang tepat dalam berobat dengan Al-Quran. Ada dua perkara. Yang pertama dari sisi yang sakit, dari sisi yang ngobatin dengan Al-Quran. Dari sisi yang sakit, dia harus yakin bahwa Al-Quran obat. Al-Quran penawar. Al-Quran syifa. Dia harus yakin. Kemudian bersungguh-sungguh. Setelah dia yakin, dia bersungguh-sungguh membaca Al-Quran demi penyembuhan dirinya. Para ulama mencontohkan adanya orang-orang yang mungkin berobat dengan Al-Quran lalu dia nggak sembuh, ya kok nggak sembuh-sembuh. Mereka mengatakan boleh jadi dia nggak yakin. Atau dia sudah yakin. Tapi boleh jadi kurang banyak bacanya. Obat dokter aja, dia udah dikasih obat. Ada obat itu yang dikonsumsi sampai mati. Ada obat yang dikonsumsi 3 hari terus cukup. Ada yang enggak? Ada yang 7 hari. Kalau kita lihat antibiotik ya, kadang-kadang dokter ngomong harus habis. Di sini sebagian kita baca Quran, tapi dia ya kalau bicara apa istilahnya obat itu takarannya ya, resepnya kadang-kala nggak pas gitu. Kalau ternyata butuh 3 hari engkau baca. Ada yang butuh 1 tahun. 1 tahun, ya 1 tahun. Ada yang 3 tahun, 3 tahun. Sebagaimana tadi disebutkan, ada yang sampai mati jemaah. Dia mengkonsumsi obat. Kalau dia berhenti minum obat, tambah parah dia. Bahwa ternyata obat itu ada dampaknya. Nah, disinilah orang membaca Al-Quran. Mereka mencontohkan tadi yang sampaikan. Seperti orang yang berperang, melawan musuh. Dia harus punya senjata yang kuat. Dia punya pedang yang tajam, kuat. Tapi kalau tangannya yang pegang pedang itu ternyata lemah, ya nggak bisa juga bantai musuh. Quran jelas-jelas penyembuh. Cuma engkau membacanya. Engkau yang lemah keyakinanmu. Jadi tadi pedang yang bagus nggak akan bisa mengalahkan musuh kalau engkau tangannya lemah. Jadi bukan salah pedangnya. Tapi kondisi tanganmu yang bermasalah. Bukan masalah Qur'annya, kita yakin Qur'an adalah penyembuh, tapi masalahnya ada di diri. Maka kita perlu bermuhasabah. Dan yang kedua adalah di sisi orang yang ngobatin. Karena ada orang yang berobat dengan Al-Quran secara mandiri. Ada orang yang diruqyah, diobatin dengan Al-Quran oleh orang lain. Maka juga sama. Dia harus memiliki 2 kriteria tadi. Bacaan yang dia baca adalah bacaan yang sahih.
yang benar, kemudian dia punya kekuatan iman dan keyakinan serta ketakwaan yang kuat. Makanya kadang-kala ya, ada orang baca sendiri, nggak ada dampaknya, tapi ada orang lain yang baca, alhamdulillah sembuh. Masalahnya di mana? Bukan di Qur'annya, karena yang dibaca sama. Tapi masalahnya ada di kejiwaan, di kondisi orang yang membaca Al-Quran tersebut. Ahibati fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyampaikan bahwa Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna. Asy-syifa at-tam min jami'il adwa. Beliau sebutkan dari segala penyakit. Mau penyakit jiwa, mau penyakit fisik, mau penyakit-penyakit dunia, mau penyakit-penyakit akhirat. Wa ma kullu ahadin, beliau menyebutkan, tidaklah setiap orang itu ahli dan dikasih petunjuk untuk berobat dengan Al-Quran. Nggak semua orang. Apabila orang yang sakit itu dengan cara yang baik berobat dengan Al-Quran, dan obatnya itu ditaruh di tempat sakitnya dengan jujur dan penuh keimanan, menerima dia, yakin bahwa Quran itu penyembuh, maka apabila syarat-syarat itu terpenuhi, insya Allah penyakitnya akan hilang. Ya bagaimana mungkin ya penyakit itu melawan firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah yang kalau diturunkan ke gunung-gunung itu akan hancur. Maka tidak ada satupun penyakit. Dari penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit fisik, illa wa fil Quran, melainkan di dalam Al-Quran ada jalan petunjuk untuk mengobatinya. Dan ada sebab-sebab yang menyebabkan orang bisa menjaga diri dari penyakit tersebut. Liman razaqallahu fahman fi kitab. Ini untuk orang yang Allah kasih pemahaman yang benar tentang Al-Quran Al-Azim. Ahibati fillah. Ya kalau orang dengan Al-Quran gak sembuh, mau cari penyembuh dari yang mana? Tapi sekali lagi tadi, ketika kau berobat dengan Al-Quran, ada yang cukup 3 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 30 tahun, ada yang sampai mati. Dan Anda melihat orang-orang yang berobat ya, yang jantung umpamanya, ya dia tetap harus mengkonsumsi obat tersebut. Tiap bulan dia datang ke dokternya, hanya untuk memperbaharui resepnya. Datang lagi. Kayak gitu berobat. Ketika engkau berobat dengan Al-Quran, engkau maunya hari ini engkau baca, hari ini engkau sembuh. Gak seperti itu. Ada yang langsung sembuh, ada yang butuh proses. Bagaimana caranya? Para ulama menyebutkan, ada beberapa cara yang disebutkan dalam beberapa hadis ya. Yang pertama dengan membacakan Al-Quran, kemudian meniupkan dengan ada ludah sedikit di tangannya, lalu diusapkan di tempat yang sakit. Kau baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dibacakan, ditiupkan, kemudian diusapkan. Nabi SAW setiap mau tidur, bayangin, beliau membaca 3 Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Beliau tiupkan, kemudian beliau usapkan ke seluruh tubuh. Ini bentuk pengobatan kita dengan Al-Quran. Dan mencari penjagaan.
Supaya kita dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Fisik kita, tubuh kita, kepala kita, tangan kita, kaki kita. Tiap malam bayangin Nabi SAW melakukan hal itu. Antum berapa kali mengamalkan itu? Kita kadang-kala capek. Ya Anda sendiri rasakan. Kadang-kala Anda, ya Allah, jadi udah baca 3 surat itu Anda baca tapi nggak sambil meniupkan. Padahal Nabi SAW mengajarkan sambil ditiupkan ya. Kemudian usapkan ke seluruh tubuh kita. Insya Allah jadi penyelamat buat diri. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tangannya diletakkan di tempat yang sakit. Sambil dia membaca. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim ya. Dari riwayat Utsman bin Abil As ya. Nabi nyuruh baca bismillah, 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 a'udzu bizzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Di tempat yang sakit. Kalau tadi membaca di tangan kemudian diusapkan. Kalau ini di tempat yang sakit. Mana yang sakit? Udah dadaku yang sakit. Kepala yang sakit. Udah kau baca. Tapi sekali lagi. 2 hal itu harus terpenuhi. Adanya keyakinan di dalam dirimu. Dan adanya bacaan yang baik ya. Yang kau baca. Karena ada orang yang coba-coba. Kau baca. Kau harus yakin Quran ini syifa. Kupingnya sakit ya bismillah. Cuma memang jemaah. Ya Allah, ana rasakan juga. Ana gak cerita orang lain ya. Ana punya kaki sakit ya. Kadangkala kita baca ya Quran terus. Tapi nanti berapa lama kita lupa. Balik lagi tuh sakitnya. Atau kadangkala kita berhenti karena kayaknya gak sembuh. Ini yang menyebabkan akhirnya engkau gak jadi sembuh dengan Al-Quran tadi. Jadi letakkan di tempat yang sakit. Lalu engkau baca tuh. Ayat-ayat ruqyah. Bebas Al-Quran semuanya syifa. Tapi kita tahu ayat-ayat Quran itu keutamaannya ada yang sebagian lebih utama dari yang lainnya. Lebih istimewa. Surat-suratnya seperti itu. Kalau bicara surat yang paling baik adalah Al-Fatihah. Yang diantara namanya Asy-Syafiyah. Yang menyembuhkan. Bahkan yang di ruqyah, yang dibacakan Al-Fatihah itu orang kafir sembuh juga. Karena yang membacanya. Kita bicara tadi ada 2 sisi. Sisi orang yang sakit, sisi orang yang membacakan Al-Quran tadi. Jadi Al-Fatihah. Kemudian ada Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ya. Kemudian ada beberapa surat yang memiliki keutamaan tersendiri. Kalau ayatnya, maka ayat yang paling mulia dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Baik. Itu cara yang kedua tadi ya. Cara yang pertama ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh. Cara yang kedua di tempat yang sakit dibacakan saja tanpa ditiup, cuma dipegang, dibacain. Kemudian cara yang ketiga yaitu ditiupkan di tempat yang sakit. Ya, kemudian diusap dengan tangannya. Ambil diusap ya di tangannya itu. Baik, di antara cara yang lainnya adalah ini mungkin cara yang sering kita lihat yaitu membacakan ayat-ayat Quran itu di air. Di air, ada yang di madu, ada yang di minyak. Apalah yang mungkin dikonsumsi sama manusia. Kemudian setelah dibaca dia meniupkan di situ sambil ada ludah sedikit. Ini cara yang keempat. Apa dalilnya? Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika ditanya tentang hukum meniup di air ya. Atau di minuman yang lainnya. Beliau mengatakan la haraja fir ruqyah fil ma. Nggak apa-apa. Ruqyah di air itu nggak apa-apa. Kemudian dia minum air tersebut. Atau bahkan beliau mengatakan thumma aw yaghtasil fi, mandi.
Atau dia mandi dengan air yang dibacain tadi. Semua itu nggak apa-apa kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, waqad thabata, dan disebutkan bahwa Nabi SAW meruqyah Thabit bin Qais bin Syammas fi ma'in, di air, kemudian ditiupkan, kemudian disiramkan kepada Thabit ibn Qais. Ibn Muflih rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, rubbama i'talaltu. Boleh jadi aku pernah sakit ya. Fayakhudh abi qadhan fihima. Bapakku, ayahnya Ibn Muflih ini seorang alim ulama ya. Dia ngambil gelas air, fayaqra'u alaih, kemudian dia baca di gelas tersebut, kemudian dia nyuruh aku minum, isyrab, dan nyuruh aku untuk membasuh wajahku dan tanganku. Dan Abdullah ibn Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia pernah melihat bapaknya tadi membaca di air, kemudian meminumnya dan menyiramkan ke tubuhnya. Ini diperbolehkan. Berdasarkan tadi beberapa dalil yang disebutkan. Taib, ada satu masalah jemaah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Insya Allah yang tadi itu diperbolehkan, masalah menulis ayat-ayat Quran itu di gelas. Umpamanya nulis ayat kursi di gelas ya, pakai tinta atau di piring ya. Kemudian piring itu disiram air, lalu airnya diminum atau dibuat mandi. Ini diperselisihkan oleh para ulama masalah ini. Sebagian mengatakan itu adalah hal bid'ah. Seperti Ibnul Arabi, beliau berpendapat itu hal yang termasuk bid'ah. Bahkan beliau mengatakan wahya bid'atun minasyaitan. Tapi sebagian salafus soleh membolehkan. Seperti adanya riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau mengatakan wara'a jama'atun minas salaf. Dan telah berpendapat jamaah dari kaum salafus saleh bahwa ayat-ayat Quran itu ditulis cuma diminum. Ada riwayat dari Mujahid, ya, ada riwayat dari Abi Qilabah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarh Al-Muhadzab, ya, Al-Majmu' fi Syarh Al-Muhadzab, beliau mengatakan lau kutibal Quran fi ina, kalau Quran itu ditulis di satu wadah, kemudian dicuci wadahnya, kemudian diminum buat orang yang sakit. Dan ada pendapat, ini adalah pendapat Hasan al-Basri, Mujahid, Al-Auza'i, Abu Qilabah, mengatakan nggak apa-apa, tapi An-Nakh'i membenci hal itu. Tapi secara madhab Syafi'i, beliau mengatakan nggak apa-apa, sampai dikatakan kalau Quran itu ditulis di manisan, di kue ya, kemudian dia makan, itu diperbolehkan. Ini menurut pendapat yang satu. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala Ibnu Taimiyah mengatakan boleh. Beliau berpendapat termasuk boleh ditulis ya, buat orang yang sakit atau baik itu ayat Al-Quran atau zikir-zikir yang lainnya dengan tinta yang suci, kemudian dicuci, kemudian diminum. Haibati fillah, ini masalah ada khilaf di antara para ulama. Ana sampaikan hal ini supaya kita jadi faham mana seharusnya nanti yang diambil. Ya. Beliau juga mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kalau seorang wanita sulit melahirkan, maka hendaklah menulis Bismillah, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian firman Allah di surat An-Nazi'at ayat 46, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Terus yang di surat Al-Ahqaf ayat 35, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Taib, kemudian di sini disebutkan beberapa athar yang
membolehkan hal itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Bagaimana caranya? Ini ana bacakan ya. Kemudian setelah ditulis, diminum oleh yang sedang sulit lahiran ini. Nah, kemudian dipercikkan di pusarnya ya. Dan ada juga riwayat Abdullah putranya Imam Ahmad melihat ayahnya menulis buat seorang wanita. Tapi ala kulli hal, berkaitan dengan yang menulis ini, memang kalau dilihat nggak pernah dipraktekkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian jadi perdebatan di antara para ulama. Setelah anak kaji, anak pelajari, lebih baik enggak, lebih baik dibacakan daripada menulis, karena tadi ada perselisihannya di antara para ulama. Kalau membacakan selesai, sepakat para ulama kalau kita memang meruqyah itu dengan membacakan, bukan dengan menulis kemudian diminum, dibacakan. Karena istilah orang yang membaca, tadi kita bicara seperti seorang yang pegang pedang ya, ketika tangannya kuat, pedang itu akan dapat memotong dan memutuskan. Maka hendaklah orang itu membacakan. Ada mungkin yang menulis di kertas kemudian dicelupin ya, seperti itu. Ini modelnya sama dengan yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi intinya kita berobat dengan Al-Quran dengan cara yang pertama membacakan kemudian meniupkan di tangan kita, atau membaca ruqyah dengan memegang tempat yang sakit, atau dengan meniupkan di tempat yang sakit, atau dengan membacakan di dalam air atau madu atau apa ya, kemudian itu diminumkan atau dibuat disiramkan kepada orang yang sakit. Itu insya Allah cara atau metode untuk berobat dengan Al-Quran yang aman. Adapun berkaitan dengan yang menulis tadi Anda sebutkan ada perselisihan di antara para ulama. Namun jamaah, kembali kepada yang pertama disebutkan, berkaitan dengan keyakinan. Engkau yakin enggak? Engkau yang sakit nih yakin enggak? Kalau sekedar coba-coba, oh alternatif coba ini, oh nggak bisa, oh coba ini. Dan ini bukan berarti sekali minum engkau selesai. Sekali ruqyah engkau selesai. Anak kita ketika sakit, kita selalu berpikir dokter, kita selalu berpikir obat. Kau bacain Al-Fatihah. Oh belum turun panasnya, bacain Al-Fatihah lagi. Belum turun panasnya, bacain lagi. Bacain lagi, bacain ayat kursi. Terus engkau baca. Karena boleh tadi ini kadar yang harus diminum itu belum sesuai. Seperti orang minum obat, sekali minum nggak sembuh. Butuh 3 hari engkau baru sembuh. Ada yang butuh 7 hari, ada yang butuh 1 bulan. Barakallahu fiik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dalam pembahasan tentang berobat dengan penyembuh yang sangat sempurna, yaitu Al-Quran yang merupakan firman Allah Jalla Jalla. Anda kembali ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk tadi pencerahan dan kajiannya juga dan ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan. Dan kita akan mulai dengan pertanyaan pertama Ustadz. Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, apakah membacakan Al-Quran pada air zam-zam ataupun air hujan juga termasuk sebagai pengobatan untuk air juga Ustadz? Gimana pengobatan untuk air? Maksudnya pengobatan melalui air. Melalui air, oke siap. Yang air zam-zam dan air hujan. Nah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara media yang digunakan untuk membacakan Al-Quran di sana, boleh jadi tadi air zam-zam. Di samping air zam-zam ini air yang sudah berkah ya. Nabi SAW mengatakan ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Maka insya Allah kita akan dapat berkah yang lebih ketika yang diminum adalah air zam-zam. Air hujan
sama artinya. Kita mau air hujan, mau air galon, mau air apa. Memang ada yang menjelaskan tentang air hujan ini kan ma' mubarak ya, air yang berkah. Nah, air yang berkah yang Allah turunkan dari langit ke bumi ini. Sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan penghidupan kepada manusia. Jadi itu termasuk media. Boleh jadi tadi bukan hanya air. Orang madu umpamanya. Kemudian bagaimana makanan yang dimakan ya. Artinya boleh jadi orang itu anaknya sakit nih. Anaknya sakit mau disuapin bubur. Dia bacakan ke bubur yang hendak disuapkan kepada. Nggak ada masalah. Itu menjadi salah satu cara dengan media air atau media makanan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, bagaimana jika kita juga ikut pengobatan yang selain sunnah, misalnya dengan terapi meditasi ataupun tai chi pengaturan nafas, namun dengan menggabungkan dengan ayat Quran. Misalnya pas mediasi dalam hati membaca kulku, pas tai chi atur nafas terus-menerus dengan berzikir, juga dengan energi penghasil rasa panas dibantu dengan surat-surat pendek Al-Quran. Apakah ini masih dibolehkan? Karena rasanya pada kakak saya yang telah mengikuti sangat terbantu. Kakak saya terkena kanker. Mohon bantuan mohon arahannya Ustaz. Subhanallah jamaah. Kalau bicara pengobatan yang dari luar, pengobatan yang baik, pengobatan alternatif ya. Kalau tadi dikatakan ada meditasi, umpamanya ada yang namanya tai chi. Yang pertama perlu didudukkan, meditasi ini apa sebenarnya? Kalau ternyata meditasi itu salah satu bentuk peribadatan ya, di agama tertentu, di mana mereka mengkosongkan pikiran mereka untuk fokus kepada penyembuhan diri mereka, umpamanya seperti itu. Anda nggak terlalu paham tentang meditasi ya. Tapi kalau ternyata ini adalah sesuatu yang khusus di agama tertentu, maka nggak boleh kita lakukan. Karena kalau umpamanya meditasi sebenarnya dalam semua agama bisa gitu, tapi ini kekhususan di suatu agama. Mereka melakukan itu. Seperti bersemedi umpamanya. Kemudian kalau dikatakan yang tai chi tadi tentang bicara kalau melatih pernafasan. Melatih pernafasan nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ada campuran-campuran lainnya yang Anda nggak tahu apa campurannya, ini yang harus didudukkan masalah. Kalau bicara engkau ketika meditasi mau baca Al-Quran, engkau baca Quran kapan saja boleh. Tapi kenapa harus meditasi? Jadi ana wallahu alam tentang masalah ini, tapi yang jelas tadi apa saja yang ternyata menjadi kekhususan dalam sebuah agama tertentu, maka sebenarnya di Islam sudah ada gantinya yang kita dilarang untuk meniru-niru mereka. Tapi kalau ternyata ini hanya merupakan sebuah pengobatan medis sebenarnya, yang satu dengan pernafasan, maka sebenarnya nggak ada masalah ketika orang melatih pernafasan ya. Kita nggak bicara tai chi ya. Di pencak silat umpamanya di Indonesia ini kita diajari pernafasan. Memang pernafasan itu ya bagaimana kita untuk supaya lebih lega lagi ya. Tapi kalau yang meditasi wallahu a'lam tadi, kalau ternyata dia harus mengkosongkan semua pikiran dia dan bahwasanya hanya dia yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri umpamanya, itu yang bermasalah, karena yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Untuk berikutnya kita akan persilahkan ummahat yang sudah hadir di Zoom. Afwan, mohon satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan topik. Tafadholi untuk Ummu Muhammad. Ummu Muhammad, tafadholi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Nah. Nah, Ustadz, Ana mau bertanya soal Al-Quran. Jadi, Ana pernah mendengar katanya kalau kita menyimak orang yang membaca Al-Quran itu, maka sama dengan membaca. Seandainya begini, ada 4 orang akhwat, dia dalam satu halaqah hafalan juz 30. Jadi ada teman yang satunya membaca ya, membaca hafalan itu dengan tidak melihat Al-Quran, sementara teman yang tiganya menyimak. Tetapi ada satu teman yang satu kita tunjuk untuk mengkoreksi jika memang dia salah di dalam membaca hafalannya itu. Yang duanya tetap menyimak dengan tidak bersuara. Menyimak dengan buka Al-Quran? Tidak, karena ini hafalan. Enggak, yang menyimaknya? Menyimaknya juga tidak melihat karena sudah sama-sama hafal insya Allah. Oke, siap. Jadi ada yang setoran, ada yang menyimak dengan tidak melihat Al-Quran. Tapi ada yang menyimak dengan pegang Quran? Salah satunya ada. Oke, satu menyimak dengan pegang Quran. Berarti kan, oke, siap. Nah, yang jadi pertanyaan? Mengkoreksinya itu yang tidak memegang Al-Quran begitu. Karena insya Allah dia sudah mungkin hafalannya begitu. Apakah itu termasuk sama dengan membaca, Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ini pembahasan tentang menyimak, membaca dengan hafalan, dan ada membaca dengan melihat mushaf. Yang membaca dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada yang membaca lewat hafalan menurut pendapat sebagian para ulama. Karena ketika orang membaca, dia itu matanya memandang kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, lisannya berucap apa yang dia baca, ada suara yang keluar dari lisannya, telinganya mendengar. Kita lihat sekarang ya, dia melihat, lisannya mengucapkan, kemudian dia mendengar. Jadi yang beribadah itu ada banyak. Adapun orang yang membaca lewat hafalannya, maka dia hanya lisannya dan telinganya. 2. Lisannya berucap, telinganya mendengar. Adapun yang hanya menyimak, maka dia hanya telinganya yang sedang beribadah. Artinya beribadah sedang mendengarkan Al-Quran tersebut. Kalau bicara mana yang lebih utama, insya Allah tadi dengan penjelasan itu semoga bisa difahami. Allah Azza wa Jal menyuruh kita menyimak ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkan. Dengarkan dan perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat. Tapi apakah sama? Wallahu a'lam, sepertinya nggak sama. Yang mendengarkan saja. Apalagi tadi ada tambahan yang menyimak tapi melihat. Dia telinganya mendengar, matanya memandang itu ayat-ayat. Berbeda dengan yang hanya mendengar saja. Tadi yang juga membaca lewat hafalan, berbeda dengan yang membaca lewat mushaf. Makanya sebagian ulama ketika di bulan Ramadan mereka lebih mengutamakan baca dengan mushafnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya diambil dari Zoom juga. Afwan Ustadz, apakah ada efek atau hasil yang berbeda jika membaca Al-Quran dengan syifa, dengan tartil, atau cara yang benar-benar dengan cara yang hanya sekedarnya? Ini juga ada yang bertanya, apakah juga kita harus paham mengenai isi dari Al-Quran yang kita baca, ataukah apakah kita harus juga sudah mengamalkan ayat tersebut baru bisa itu cukup efektif untuk sebagai obat? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara apakah ada bedanya? Iya, ada bedanya. Antara yang membaca dengan biasa-biasa saja dengan membaca yang suaranya indah.
Karena Allah itu mendengarkan. Allah itu senang mendengarkan orang yang bacaannya indah. Sehingga diperintahkan kita, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasin Al-Quran dengan suara kalian. Ada beberapa hadis yang mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk dari kami mereka yang tidak mengindahkan bacaan Qur'annya. Artinya orang yang baca biasa-biasa aja, ya boleh, dia dapat pahala gitu. 1 huruf 10 kebaikan. Tapi ketika dia membaca dengan suara yang indah, yang mau tidak mau akhirnya mungkin kalau dia baca biasa-biasa saja, dia dapat 1 halaman. Tapi kalau dengan suara indah, dia dapat 1/2 halaman. Mana yang lebih utama? Yang 1/2 halaman. Karena dia membaca dengan suara yang indah, plus biasanya dia mentadabburinya. Dia hidup bersama apa yang dia baca. Maka lebih utama kita tadi ketika membaca Al-Quran, usahakan ya tidak cepat-cepat ya, dibaca dengan tartil, dibaca dengan keyakinan, plus mentadaburi, tentunya berbeda. Ada orang yang cuma baca ayatnya tanpa maknanya. Dia insya Allah dapat pahala, dapat hadiah, tapi untuk dapat hidayah, itu harus paham artinya. Harus mengetahui maknanya. Dan ini pula yang akan membuat dia lebih yakin lagi ketika baca itu. Seperti tadi orang yang pegang pedang, lebih kuat lagi dia menggunakan pedang tersebut karena tangannya sudah kuat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya kita akan berikan kesempatan dulu untuk yang sudah raise hand. Ukhti Idar, tafadholi untuk 1 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Saya ingin bertanya, saya divonis suatu penyakit yang namanya autoimun, tapi saya tidak merasakan suatu sakit yang jelas. Cuma kata dokter saya harus dikontrol setiap tahun begitu. Apakah penyakit yang di mana kita tidak merasakan sakit, tapi ada kemungkinan itu bisa juga diobati dengan Al-Quran, Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Apapun penyakitnya, Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Quran ini penyembuh gitu. Makanya ketika engkau membaca Al-Quran, engkau niat mendapatkan petunjuk dari Allah, engkau niat mendapatkan pahala, dan engkau niat supaya disembuhkan sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Tadi sudah disebutkan. Boleh jadi engkau dengan membaca Al-Quran tersebut, kemudian ditiupkan di tangan, kau usapkan ke seluruh tubuhmu. Apalagi kalau bicara autoimun ya, mungkin penyakitnya itu bukan di tempat tertentu. Ada orang yang sakitnya di tangannya sehingga dia pegang tangannya kemudian dia bacakan Al-Quran. Ada yang penyakitnya mungkin di kakinya. Ada yang penyakitnya di seluruh tubuhnya. Ya dia usapkan ke seluruh tubuhnya. Apa yang dia baca? Apa saja yang dia baca, tafadhal. Dari Al-Quranul Azim. Dia mau baca Al-Baqarah. Dia mau baca Ali Imran umpamanya. Atau dia mau baca Juz Amma. Dengan niat memohon kepada Allah agar disembuhkan. Atau dia baca ayat-ayat yang tentang syifa tadi yang kita bacakan ya. Dia baca terus. Ya. Dan sekali lagi, nggak ada kata yang mustahil. Dokter kadang-kadang mengatakan, nggak bisa. Sudah. Dulu ada seorang kawan cerita, dia divonis dia kena kanker paru-paru. Yang mungkin umurnya udah nggak lama lagi. Masya Allah, dia hidup 5 tahun kemudian ketemu dokter yang sama. Bingung dokternya. Kok masih hidup engkau? Karena yang menyembuhkan Allah Azza wa Jalla. Perlunya keyakinan tadi bahwa Quran ini kalau diturunkan ke gunung sama Allah, hancur gunung itu. Terpecah, kemudian tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka terus membaca ayat-ayat ruqyah atau semua ayat-ayat Al-Quran yang mau dia baca,
dengan memohon kepada Allah agar dikasih kesembuhan. Boleh jadi dia bacakan tadi di media air ya, kemudian dia minum. Semoga dengannya Allah memberikan kesembuhan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Untuk berikutnya satu lagi mungkin yang akan bertanya langsung untuk raise hand, Ukhti Anazega. Tafadholi Ukhti. Satu pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Izin bertanya Ustaz, kurang paham saya yang kalau kita membaca Al-Quran itu satu huruf. Nah. Kebaikannya 10 ya Ustaz. Bagi yang terbata-batutnya itu seperti apa pemaparannya Ustaz? Kita harus mengerti setiap satu huruf itu maksud dan tadaburnya seperti itu Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik ya. Tadi sempat terputus ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang ditanyakan berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu biha hasanah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia akan dapat satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi baca itu dapat 30 kebaikan. Kalau bicara apakah harus mentadaburinya? Tidak. Kalau bicara harus, enggak. Tapi lebih utama ketika engkau membaca dan mentadaburi. Di sini engkau akan mendapatkan tadi pahala yang dijanjikan dan engkau mendapatkan hidayah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi ada pahala, yaitu ditulisnya kebaikan, ada hidayah, yaitu bimbingan dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, sehingga seorang itu menjadi istiqamah, menjadi lebih baik lagi. Itu yang diharapkan. Maka Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka itu nggak mentadabburi Al-Quran? Ini ajakan agar mereka mentadabburi Al-Quran. Dan ketika orang membaca Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran, mungkin ada yang modelnya dia baca satu halaman, terus dia baca artinya, kemudian dia baca tafsirnya. Ada yang mungkin dia baca per ayat. Ada yang kadang-kala dia baca per kalimat. Dia nggak paham kalimat ini apa maknanya ya. Kemudian dia baca, oh ternyata maknanya ini. Dia lanjutkan seperti itu. Jadi intinya ketika kita membaca dengan memahami, memaknai, dan mentadabburi, tentunya yang akan kita dapatkan lebih banyak daripada yang hanya membaca ayat-ayatnya. Sebagaimana juga yang baca dengan suara biasa-biasa aja, dengan yang membaca dengan tartil dan suara yang indah, itu beda lagi pahalanya. Jadi semuanya dihitung nanti pada hari kiamat itu jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya pertanyaan yang masuk dari komunitas kajian Sisesa Ustaz. Ini serupa, lumayan banyak. Masya Allah, ini ada pertanyaan adalah terkait dengan ruqyah Ustaz. Nah. Saya bacakan, Ustadz Afwan, saya pernah mendengar hadis bahwa orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan tiyaroh, beranggapan siar, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Apakah yang dimaksud di sini apakah boleh sebenarnya kita meminta untuk ruqyah atau sebaiknya meruqyah diri sendiri atau bagaimana Ustadz? Kurang lebih seperti itu Ustadz terkait dengan ruqyah Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, hadis tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan kriteria mereka, humul ladzina la yastarqun, wa la yatatayyarun, wa la yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Atau ada riwayat yang mengatakan tidak meruqyah.
Mereka orang-orang yang tidak tatayur. Mereka yang tidak berobat dengan kai, dengan besi panas. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hukum ruqyah sebenarnya? Ruqyah itu diperbolehkan. Asalkan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, atau dengan ucapan-ucapan yang lain yang baik dan dimengerti. Yang tidak ada unsur kesesatan di dalam bacaan tersebut. Diperbolehkan ruqyah itu. Meminta ruqyah, di sini ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan hadis tadi. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi apakah dia akan kehilangan fadilah menjadi 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Sebagian ulama membahas bahwa kalau ternyata dia memang orang yang tidak bisa meruqyah dirinya sendiri, maka dia minta ruqyah yang syar'i, insya Allah nggak apa-apa. Kalau memang dia punya keterbatasan, nggak bisa dia meruqyah. Tapi yang lebih utama adalah mereka yang meruqyah diri sendiri. Artinya di sini usaha kita, jamaah. Bagaimana tatkala kita sakit, ya ada orang-orang yang insya Allah bisa meruqyah diri sendiri. Tapi ada orang-orang yang kemasukan jin, nggak bisa dia diajak ngomong nggak bisa. Maka solusinya memang diruqyah sama orang. Maka kita bantu nih orang yang perlu diruqyah, kita ruqyah. Kalau dia bisa ruqyah sendiri, maka lebih diutamakan dia meruqyah diri sendiri. Dan yang tidak butuh ruqyah, jangan coba-coba ruqyah. Artinya kadang-kala ada acara ruqyah massal, orang kepingin diruqyah lah. Engkau boleh jadi tadi keluar dari kriteria yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Engkau minta diruqyah. Padahal engkau bisa meruqyah diri sendiri dan engkau nggak ada apa-apa gitu. Tapi tatkala kondisimu memang tadi perlu diruqyah, ya, dan kondisimu engkau juga nggak bisa meruqyah diri sendiri, nggak ada masalah. Tapi tetap yang lebih utama orang itu meruqyah dirinya sendiri agar dia benar-benar nggak termasuk yang kehilangan kriteria yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Masih ada waktu Ustaz? Tafadhali, na'am. Berikutnya saya bacakan Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz beserta tim kajian Sisesa. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustaz, tim kajian Sisesa dan saudara kita di Palestina. Alhamdulillah lakulli hal, suami Ana terlahir dengan kelainan genetik berupa kondisi jumlah darah di bawah manusia normal sehingga menyebabkan keadaan fisiknya mudah lelah dan aktivitasnya terbatas. Ketika tubuh drop, ikhtiar secara medis hanya bisa dilakukan berupa transfusi darah saja. Pertanyaannya, apakah setiap tilawah yang dilakukan suami Ana bisa otomatis sebagai obat atau harus dengan surat-surat khusus dan hanya dengan membaca Al-Quran bisa sebagai penyembuh Ustadz? Bagaimana jika tadi mungkin sudah dijawab terkait dengan belum mampu mengamalkan ayatnya, dan bagaimana cara Ana untuk menenangkan hati ketika membaca penelitian ilmiah bahwa kelainan ini sudah banyak merenggut nyawa di usia muda. Dan satu lagi, bagaimana untuk menenangkan karena suami tidak mengizinkan Ana untuk bekerja karena suami juga kerja online di rumah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara penyakit ya, maka yakinlah bahwasanya tidak ada penyakit ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Cuma ada yang faham, ada yang nggak faham. Ada yang udah ketahuan, ada yang belum ketahuan. Tapi yang jelas Allah turunkan obatnya. Kecuali kematian ya, ketika orang sudah datang waktunya yang mau diobatin seperti apa nggak bisa. Kemudian perlu diyakini juga bahwasanya kematian itu nggak ada hubungannya dengan sakit. Ada orang nggak sakit ya mati. Ada orang sehat luar biasa mati. Ada orang sakit nggak mati-mati. Sehingga kita tahu bahwasanya semua sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi dengan penyakit ini banyak yang mati di usia muda, oke, banyak. Dan ada orang-orang yang nggak sakit itu juga mati di usia muda. Hanya saja seorang ketika kena penyakit tersendiri, ya dia harus lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Karena di antara tujuan bala diturunkan agar orang itu mengetahui hakikat kehidupan ini
dan dia kembali kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau penyakitnya, obatnya belum ditemukan. Sehingga dia lebih dekat sama Allah dan lebih memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan membaca Al-Quran. Ketika dia membaca, diniatkan untuk berobat. Karena ada orang baca Al-Quran, dia tidak niatkan berobat. Dia baca Quran, ya ingin mendapatkan pahala. Dia baca Quran seperti ketika sholat, dia niatkan memang ya untuk menyelesaikan sholat dia. Dia baca Al-Fatihah ketika sholat, ya dia baca sebagai rukun dalam sholat tersebut. Ketika seorang membaca Al-Quran untuk menghatamkan, ya dia menghatamkan Al-Quran tersebut dan mendapatkan pahala. Tapi ada orang yang ketika membaca, memang dia niat untuk kesembuhan. Makanya tadi disebutkan beberapa cara ya. Dengan dipegang di tempat yang sakit, dia baca Quran, dipegang di tempat yang sakit. Kemudian dia baca itu ayat Al-Quran. Atau dia tiupkan di tangannya, kemudian dia usapkan di tempat yang sakit. Atau tadi yang berkaitan dengan dituangkan atau dibaca di air ya. Dibaca di air ini memang beberapa hadisnya diperselisihkan kesahihannya, walaupun ada athar dari salaf yang mengamalkan hal itu. Maka tadi kalau kita meyakini diperbolehkan, baca di air. Kemudian diminum. Atau diusapkan di tubuhnya. Jadi modelnya seperti itu ketika kita berobat. Yang lebih aman, yang lebih insya Allah sudah ada contohnya, yaitu dengan membacakan dan meniupkan serta mengusapkan di tempat yang sakit tersebut. Jadi ayat apa saja. Dia memang one day one juice. Ya udah, dia niatkan baca one day one juice itu, dia ingin dapat pahala, dia ingin dapat rahmat, dan dia ingin minta kesembuhan. Dengan cara tadi, di tempat yang sakit, sambil baca, dia dapat satu ayat, dia tiupkan di tangannya ya. Atau di tempat yang dia sakit, semoga dengan seperti ini Allah memberikan kesembuhan kepada dia. Kalau ternyata tadi suami tidak mengizinkanmu untuk bekerja dan dia memberikan nafkah kepadamu dengan cukup, maka bantulah engkau untuk mendatangkan rizki tidak dengan bekerja. Loh gimana? Dengan memperbanyak istighfar ya. Dengan memperbanyak doa. Dengan memperkuat tawakalnya, ketakwaannya. Karena rizki itu ada yang dicari dan ada yang mencari. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Baik, mungkin kita 2 pertanyaan lagi karena tempat kita udah adzan. Oh. Udah adzan ternyata di Jember. Di Jember adzannya jam 2.15 sekarang. Afan, atau satu aja mungkin. Baik, tafadhali. Nah. Ini bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah boleh meyakini dan mempraktekkan membaca Quran suci Al-Baqarah dari ayat pertama sampai terakhir dalam satu kali duduk, tidak berhenti atau terputus, dapat menyembuhkan penyakit? Karena beberapa orang sudah menjalankan dan bismillah penyakitnya sembuh. Serta apakah kalau baca Quran disimak hanya dengan mendengarkan di YouTube juga termasuk Ustadz dalam bahwa Al-Quran juga menyembuhkan? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau seorang membaca Al-Baqarah, Nabi SAW nyuruh kita baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini termasuk 2 surat yang punya keistimewaan. Di mana sihir dan para penyihir itu nggak mampu, setan-setan itu nggak mampu menembus surat ini. Maka tatkala seorang bisa membacanya langsung, alhamdulillah. Satu kali duduk dia hatam Al-Baqarah, tambah Ali Imran ya. Nggak ada masalah. Artinya diperbolehkan yang seperti itu. Kita berobat dengan Al-Baqarah, kita berobat dengan Ali Imran, maka silahkan diamalkan. Karena memang ada hadisnya dan kita diperintahkan. Sekali lagi bukan hanya Al-Baqarah. Mungkin orang ini baca Al-Baqarah, alhamdulillah sembuh. Fulan baca ayat kursi saja, sembuh. Oh fulan baca Al-Mulk, fulan baca ini. Yang jelas Al-Quran syifa. Tapi sebagian ayatnya, sebagian suratnya lebih utama dari yang lainnya. Adapun pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apakah sama ketika orang menyimak dari YouTube umpamanya, dari media. Maka ada perbedaan tadi yang Anda sebutkan. Orang yang membaca dengan hafalannya berbeda dengan orang yang membaca dengan melihat mushaf. Sehingga dia matanya melihat mushaf, lisannya membaca dan telinganya mendengarkan. Ada yang hanya
mendengarkan saja. Yang kalau sudah mendengarkan saja, kadang kala dengar, kadang kala pergi pendengaran dia atau dia nggak memperhatikan. Maka kalau orang mau baca Quran, dia lihat kondisi dia. Ketika dia mampu membaca dengan mushaf, dia baca dengan mushaf. Ketika enggak, dia mau hafalan juga nggak apa-apa. Dia baca dengan hafalannya, lisannya mengucapkan, telinganya mendengarkan. Ketika dia mau mendengarkan saja, tafadhol. Tapi tentunya tadi berbeda-beda. Tinggal dalam semua hal itu niatkan dengan penuh keyakinan kau sedang meminta kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bisa, ketika di YouTube umpamanya atau di media, kau dengarkan, engkau mendengarkan sambil membaca. Artinya bukan sambil membaca, sambil melihat apa yang sedang engkau dengarkan. Apalagi kalau engkau mendengarkan, kemudian melihat dan membaca artinya, itu akan semakin membuat dirimu lebih kuat lagi dan lebih yakin lagi. Seperti tadi, pedang itu tajam. Tapi kalau tangan yang memegangnya lemah, maka pedang itu tidak bisa menebas. Maka kuatkan tanganmu sehingga pedang yang kau pegang bisa bisa menghancurkan dan memutuskan segala penyakit yang kau hadapi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena memang di Jember ini nggak dalam bayangan ya. Tuh asarnya itu Anda lihat jam 2.15 atau 16 menit. Tapi Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Semoga yang disampaikan dapat membuat kita lebih dekat lagi sama Allah Azza wa Jalla dan membuat kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan diantaranya sebagai syifa, penyembuh yang sangat sempurna. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.